Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimi Listiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Jasir Auda. Jadi Jasir Auda ini lahir di Kairo, Mesir pada November tahun 1966. Beliau adalah seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Nah, pada tahun 2001 beliau mendapat gelar BA atau sarjana muda yang diperoleh dari program Islamic Studies pada Islamic American University di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2004 beliau menyelesaikan Master Fikih di Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus kajian maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Nah, Jasir Auda ini adalah pendiri Maqasid Research Center sekaligus sebagai direkturnya, yakni di London, Inggris. Ini kondisi lingkungan sosial Jasir Auda. Nah, pemikiran Jasir Auda ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari kondisi di mana beliau menempuh program dokternya, yaitu di London. Jadi pemikiran beliau dilatar belakangi oleh maraknya aksi kriminal dan terorisme yang terjadi di Barat, khususnya di London pada waktu itu, yaitu pada tahun 2007 dengan mengatasnamakan Islamic Law. Jasir Auda ini memiliki metode pemikiran, yaitu ada dua teori metode pemikiran yang dimiliki Jasir Auda, yaitu yang pertama pendekatan sistem dan teori maqasid syariah. Nah, teori pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasir Auda ini memiliki 6 fitur yang berkaitan, yaitu yang pertama sifat kognitif sistem, yang kedua yaitu keutuhan, keterbukaan, hierarki atau tingkatan yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan juga kebertujuan. Nah, kebertujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri. Jadi, hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup ke-6 fitur ini. Yang kedua yaitu tentang teori maqasid syariah. Nah, maqasid di sini diposisikan sebagai filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam. Nah, selanjutnya yaitu tentang pokok pemikiran Jasir Auda. Beliau ini mempunyai 3 pokok pemikiran. Yang pertama yaitu peninjauan hukum Islam. Nah, menurut beliau ini hukum Islam itu selalu dijadikan kambing hitam atas permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi. Jadi, menurut beliau ada 3 hal yang harus ditinjau kembali. Yang pertama yaitu jika yang dimaksud dengan hukum Islam adalah syariah, yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad yang dipraktikkan sebagai pesan dan misi hidupnya, yaitu Al-Quran dan tradisi kenabian, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Hal ini dikarenakan kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak. Nah, yang kedua yaitu jika yang dimaksud dengan hukum Islam adalah fikih, yaitu kumpulan mengenai pendapat hukum yang diberikan oleh berbagai ahli hukum dan dari berbagai masa pemikiran dalam hal penerapan syariah terhadap berbagai situasi kehidupan nyata mereka di 14 abad yang lalu juga tidak salah. Ini karena antara ulama fikih itu saling memberikan koreksi dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk sesuatu yang salah. Nah, yang terakhir yaitu jika yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fatwa, yaitu aplikasi dari syariah dan fikih pada kehidupan umat Islam saat ini, maka jawabannya itu tergantung pada fatwa itu yang merupakan manifestasi dari Islam dan nilai moral atau manifestasi dari sesuatu yang salah dan bukan Islam. Nah, jika fatwa itu berlandaskan pada sumber Islam yang autentik yaitu Al-Quran dan Hadis, maka fatwa itu benar. Nah, tapi jika bersumber pada sesuatu yang salah dan bukan nilai-nilai Islam, maka bisa saja fatwa itu salah. Jadi, jika terjadi praktik-praktik kriminalitas yang mengatasnamakan hukum Islam itu sesungguhnya salah besar, karena ajaran Islam tidak pernah ada yang mengisyaratkan sedikit pun untuk melakukan tindakan kriminal atau ketidakmanusiaan. Nah, justru hukum Islam itu merupakan kemudi
penggerak masyarakat yang adil, demokratis, spiritual, berkembang, kohesif, ramah, dan manusiawi. Nah, jika sampai terjadi praktik ketidakmanusiaan yang berdalih pada hukum Islam, maka sesungguhnya pelakunya lah yang tidak memahami ajaran Islam itu dengan sungguh-sungguh, atau malah ingin menghancurkan hukum Islam itu sendiri dengan menjadikan hukum Islam sebagai kambing hitam. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pokok pemikiran Jasir Auda. Yang kedua yaitu klasifikasi makosid syariah menurut ulama klasik dan menurut Jasir Auda. Nah, menurut Jasir Auda, makosid syariah klasik itu lebih bersifat individual, yakni protection atau perlindungan, dan prevention atau pelestarian. Itu harus diorientasikan menjadi makosid yang lebih bersifat universal, lebih bersifat kemasyarakatan, kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan. Nah, menurut Al-Syatibi itu ada tingkatan kebutuhan yang menjadi tujuan hukum Islam, yaitu dzururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, dzururiyat itu sebagai kebutuhan yang paling mendasar, yang terdiri dari hifdzuddin, yaitu menjaga agama, hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa, hifdzul mal, yaitu menjaga harta, hifdzul akal, yaitu menjaga akal, hifdzun nasal, menjaga keturunan, dan yang terakhir yaitu hifdzul syaraf, yaitu menjaga kehormatan. Nah, jadi Jasir Auda ini membuat klasifikasi makosid syariah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu general makosid. Nah, yaitu makosid yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam, termasuk di dalamnya dzururiyat dan hajiyat, dengan ditambah tujuan makosid yang baru, yaitu keadilan dan fasilitasi. Yang kedua yaitu partial makosid, yaitu makosid yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, atau untuk tujuan mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa. Nah, yang ketiga yaitu spesifik makosid, yaitu makosid yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan. Nah, pokok pemikiran Jasir Auda yang terakhir yaitu reorientasi makosid syariah dari perspektif klasik menuju perspektif kontemporer. Jadi reorientasi makosid syariah klasik menuju makosid syariah kontemporer menurut Jasir Auda ini yaitu adanya perubahan dari makosid klasik yang bersifat protection dan prevention itu menjadi makosid syariah yang bersifat development dan right. Jadi yang tadi hifdzuddin yaitu menjaga agama itu menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam keyakinan. Yang kedua yaitu menjaga jiwa dan kehormatan, yaitu hifdzun nafs dan hifdzul syaraf itu menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan. Yang ketiga yaitu menjaga akal, yaitu hifdzul akal menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah. Lalu hifdzun nasl yaitu menjaga keturunan, menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga. Dan yang terakhir yaitu hifdzul mal menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.